Bang. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alsendi Finanda. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan buat video terkait dengan karya ilmiah dalam rangka untuk memenuhi tugas mata kuliah bahasa Indonesia. Jadi untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa menyimak video ini. Oke, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nam, lagi ngapain? Lagi buat makalah. Oh, lagi buat makalah. Iya. Oh, jadi termasuk dalam karya ilmiah nih, Nam? Iya, termasuk. Boleh lihat dong? Coba lihat. Silakan. Ini karya ilmiahnya, Nam. Iya, kenapa? Astaga, ini dari strukturnya banyak salah nih, Nam. Masa parsaan emang benar? Banyak salah nih, Nam. Biasanya saya buat seperti ini loh. Oke, Nam. Sebelum kita menulis karya ilmiah, tentu garis tahu dulu dong, apa definisi daripada karya ilmiah itu sendiri. Nah, kalau dalam KBBI, karya ilmiah atau karya tulis itu dibuat berdasarkan prinsip-prinsip ilmiah. Jadi, karya ilmiah itu harus dibuat berdasarkan data dan fakta. Nah, adapun data dan fakta yang dimaksud di sini adalah diambil atau diperoleh dari hasil observasi, eksperimen, dan kajian pustaka gitu. Nah, definisi lain daripada karya ilmiah ini juga biasa disebut dengan nama tulisan akademik. Nah, kenapa disebut dengan nama tulisan akademik? Karena memang tulisan ini atau karya ilmiah ini biasa ditulis oleh para akademisi seperti dosen, mahasiswa, intinya yang pernah menjalani pendidikan gitu. Selanjutnya, dalam karya ilmiah itu akan membahas terkait dengan suatu permasalahan. Nah, pembahasan tersebut dilakukan berdasarkan penyelidikan, pengamatan, dan pengumpulan data yang diperoleh melalui penelitian. Nah, adapun penelitian salah satunya adalah melalui kajian pustaka dan observasi. Ini biasanya kita lakukan kalau kita ingin menulis makalah, seperti yang sedang kamu lakukan gitu. Selanjutnya, dalam karya ilmiah itu bukan hanya masalah yang dibahas, tetapi juga berisi hasil daripada observasi kita atau penelitian kita gitu, terkait dengan datanya, faktanya, dan juga solusi dari masalah yang kita angkat. Oke, berikutnya berkaitan dengan ciri-ciri daripada karya ilmiah ini. Karena kan karya ilmiah ini berbeda dengan karya yang lain gitu. Adapun ciri-cirinya, yang pertama itu adalah mengungkap temuan atau hasil penelitian karya ilmiah. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman bagi si pembaca. Oke. Yang ketiga, memberikan solusi terhadap masalah. Yang keempat, mengembangkan teori atau konsep baru terkait dengan masalah yang dibahas. Yang kelima, memberikan bukti atau konfirmasi terkait dengan hasil daripada penelitian atau observasi yang telah kita lakukan. Oke, jadi karya ilmiah yang kamu buat sekarang ini kan makalah. Nah, makalah itu termasuk dalam karya ilmiah semi formal. Ada dua bentuk juga karya ilmiah yang lain. Yang pertama itu karya ilmiah populer. Jadi karya ilmiah populer ini biasanya lebih ringkas, yang menggunakan bahasa yang populer atau lebih santai gitu. Contohnya ada paper atau esai. Selanjutnya yang kedua adalah karya ilmiah formal, di mana karya ilmiah formal ini harus memenuhi unsur-unsur kelengkapan akademis. Jadi contohnya itu seperti skripsi, tesis, ataupun disertasi. Itu kan lebih kompleks lagi daripada makalah. Oke, adapun hal yang tidak kalah penting dalam penulisan karya ilmiah adalah bagaimana cara kita menyusun karya ilmiah tersebut. Tadi waktu slide makalah yang kamu buat, ternyata tidak ada pendahuluan. Padahal pendahuluan itu menjadi hal yang sangat krusial dalam penulisan karya ilmiah. Nah, di sini saya bakalan kasih tahu kamu nih sistematika daripada penulisan karya ilmiah. Yang pertama itu ada judul, Yang kedua ada abstrak. Nah, abstrak ini adalah ringkasan dari keseluruhan isi yang dibahas dalam karya ilmiah. Yang ketiga ada pendahuluan, di mana pendahuluan ini isinya adalah latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Selanjutnya yang keempat adalah kerangka teori. Nah, kerangka teori ini berisi terkait dengan landasan teori dan hipotesis penelitian. Selanjutnya yang kelima adalah metode penelitian. Jadi metode penelitian merupakan cara atau langkah-langkah yang digunakan untuk mendapatkan hasil
yang valid terkait dengan permasalahan yang dibahas. Yang keenam, pembahasan penelitian. Nah, di pembahasan ini kamu jelasin nih secara rinci dan runut terkait dengan permasalahan yang kamu bahas dan juga solusi yang kamu tawarkan. Selanjutnya, yang ketujuh, penutup berisi kesimpulan. Nah, tujuannya agar para pembaca itu dapat memahami secara ringkas terkait dengan apa yang kamu bahas pada pembahasan. Yang kedelapan, ini berisi terkait dengan daftar pustaka. Yang kesembilan adalah lampiran, biasanya berupa lampiran data yang diperoleh selama penelitian. 6. Ternyata di karya ilmiah kamu ini gak ada catatan kakinya ya, padahal kan kamu menggunakan daftar pustaka, di mana daftar pustaka ini berisi tentang hasil daripada rujukan kamu nih dalam penulisan karya ilmiah. Jadi catatan kaki ini sangat penting kan? Kenapa? Karena kita mencantumkan identitas daripada hasil penelitian orang lain. Dengan kita menaruh catatan kaki, kita menjadi menghargai atau mengapresiasi daripada tulisan orang lain gitu. Karena kita mengambil atau mengutip pendapat atau hasil penelitian mereka. Untuk teknik pengutipan ada dua cara. Yang pertama adalah menggunakan singkatan dan catatan kaki pada halaman tempat kutipan itu berada, dan cara kedua tanpa singkatan dan catatan kaki pada halaman tempat kutipan itu berada. Untuk teknik pengutipan yang pertama, yaitu kutipan dengan singkatan dan catatan kaki. Jadi pada teknik kutipan yang pertama ini, catatan kaki ditulis lengkap, nama pengarang, judul buku, nama penerbit, tempat diterbitkan, tahun penerbit, nomor halaman yang dikutip. Nah, jadi apabila kutipan untuk satu sumber atau rujukan lebih daripada satu, dapat menggunakan singkatan yakni IBIT, OP, CIT, LOC, dan CIT. Untuk yang kedua, yaitu kutipan tanpa catatan kaki. Tidak semua bagian yang dimuat dalam karya tulis menuntut adanya catatan kaki pada halaman tempat kutipan itu berada. Akan tetapi, pada akhir kutipan disertakan keterangan nama pengarang, tahun penerbit, dan halaman yang dikutip. Adapun gaya penulisan pengutipan ini ada beberapa, tetapi yang umumnya digunakan untuk kita itu 6 adalah. Adapun sistem pengutipan catatan kaki ini ada beberapa, tetapi yang kita gunakan yang sebagaimana diarahkan oleh dosen-dosen lain kan menggunakan sistem pengutipan APA, American Philological Association. Jadi kalau dia penulisnya tunggal atau satu, cukup ditulis nama belakang penulis dan tahun. Tetapi apabila dua penulis, yaitu nama belakang penulis pertama dan nama belakang penulis kedua dan juga tahun, dan seterusnya. Mungkin itu terkait dengan bagaimana struktur sebenarnya ya. Selanjutnya nih, hal yang terpenting dalam suatu karya ilmiah itu berkaitan dengan daftar pustaka gitu ya. Jadi daftar pustaka ini sangat krusial kan dalam hal penulisan ini. Kenapa? Karena memang daftar pustaka ini menjadi rujukan atau menjadi bukti, menjadi referensi kita, menjadi dasar kita dalam proses penelitian, agar orang-orang itu percaya gitu terkait dengan penelitian kita lakukan. Sehingga ketika ada orang yang mencoba atau memplagiasi kan, itu mengutip langsung kan atau mencuri daripada karya kita. Nah, dengan ada daftar pustaka ini, jadi karya kita itu bersifat orisinil dan tidak mudah untuk dicuri atau diplagiasi orang lain. Jadi karya daftar pustaka ini memang sangat penting kan? Jadi jangan sampai melupakan hal yang menjadi tahap akhir dalam penulisan karya ilmiah, yaitu daftar pustaka. Itu namanya. Adapun untuk penulisan daftar pustaka ini memang ada banyak gayanya. Maksud dalam gaya ini adalah bagaimana cara kita menulis di daftar pustaka ini ya. Jadi ada yang pakai apa style gitu atau MLA gitu namanya. Nah, daftar pustaka ini juga ada berbagai macam jenisnya nah. Ada dari jurnal, ada dari buku. Kita bisa mengutip dari YouTube atau link video gitu ya, atau dari artikel yang bersebaran di media sosial gitu ya, atau bahkan dari hasil wawancara kita gitu. Jadi ketika kita ngobrol dengan orang itu kan sebagai sumber informasi, itu bisa dijadikan juga sebagai daftar pustaka. Adapun penulisannya seperti ini, bisa lihat ya. Jadi dalam penulisan daftar pustaka ada berbagai macam gaya penulisan. Salah satunya adalah dengan APA style.
Nah, kalau kita ngambil dari jurnal seperti yang kamu lakukan sekarang, maka yang pertama ditulis adalah nama belakang si penulis, inisial penulis, tahun terbit artikel tersebut, judul artikel, nama daripada jurnal, volume, dan halaman. Adapun contohnya sebagai berikut. Misalkan Suito A. Suito adalah nama belakang si penulis artikel. Selanjutnya A ini adalah inisial daripada nama depannya. Selanjutnya tahun terbit. Lalu judul artikel, peran teknologi dalam pengelolaan sumber daya alam. Selanjutnya nama jurnal, yaitu nama jurnal tempat diterbitkannya si artikel. Lalu volume dan halaman. Adapun kalau dia lebih daripada satu penulis, kita tinggal tambahkan dan di antara penulis 1 dan penulis 2. Nah, di sini saya juga lihat kalau kamu itu ngambil referensi dari buku 6. Nah, kalau kamu ngambil dari buku, maka gaya penulisannya kalau dia menggunakan APA style adalah yang pertama nama belakang penulis, inisial penulis, tahun diterbitkan daripada buku tersebut, lalu judul buku dan penerbit. Adapun hal yang tidak boleh terlewatkan adalah kalau dia jurnal, maka nama jurnal harus kita tulis bercetak miring. Kalau kita ngambil dari buku, maka judul bukulah yang harus bercetak miring tulisannya. Oke teman-teman sekalian, mungkin hanya itu ya terkait dengan video yang bisa saya tampilkan gitu ya. Semoga teman-teman suka semua. Assalamualaikum.